Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Kian Santang Mencari Cinta. Sekarang Miss Nadri Abdullah sudah berada di di Masjid Darussalam Patoman 1/22/2002 iya kan? Iya, di Masjid Darussalam Patoman. Karena tetap di daerah ini paling masih tetap di, karena santai sekarang, karena adikku untung menelpon kalau bapak itu sudah sembuh sakitnya gitu. Jadi sekarang pulangnya santai aja. Baru pijet karena aku minum Neuremasil 2 plus Super Citra 2 plus Hemaviton 2 dengan air minumnya Hemaviton Exxon. Jadi 7 macam aku minum untuk mengurangi rasa sakit badan karena tabrakan. Parah loh tabrakannya sebenarnya, cuman alhamdulillah sampai salto berapa kali itu. Ini parah, ini buktinya. Helmku sampai pecah, berguling-guling. Kan aku kan cepat kan mengejar waktu kan, pas keserempet oleh gandeng juga cukup cepat, tapi alhamdulillah Allah masih melindungiku. Allah Muhammad masih melindungiku sehingga aku bisa melanjutkan perjalanan pulang. Dan alhamdulillah ya, gara-gara aku nangis tadi di makam Sayyid Sulaiman, aku mulai move on gitu loh, mulai bisa melupakan Rokayah. Barusan aja, kenapa aku bilang seperti itu? Aku kan minta pijit kan, karena sakit, semua badan sakit itu. Di sini di pinggir jalan itu ada panti pijat gitu. Terus aku berhenti. Panti pijatnya lumayan, masih muda. Umurku sebenarnya 46, makanya aku nanti kalau main dengan Aldebaran, aku ingin menjadi Ardi Barat aja. Ardi Barat apa Ardi Baran ya? Ingin jadi bapakmu nak, ya? Karena umurku 46, pantas jadi bapakmu. Aku sudah ubanan banyak. Umurku 46, ya. Bintangku Gemini. Makanya aku senang main game. Game yang paling aku sukai ya God of War sama GTA. Petualangan pokoknya game yang paling aku suka ya petualangan sama main bal-balan. Kalau di luar game itu aku senang main volley, main catur aku senang. Makanya di channel yang lain aku di desa mana tuh aku menantang Utut untuk main catur. Makanya aku mengajak dia main permainan terbuka, main untung-untungan, main tanpa pion kan, itu kan main untung-untungan kan. Siapa yang bergerak dahulu dia itu pasti menang gitu. Makanya aku main shoot gitu, nggak main pinter, main untung-untungan untuk merebut gelar master. Ya tuh sudah dicoba tuh. Pasti nggak peduli hitam putih, yang penting bergerak dahulu pasti menang itu. Karena aku pinter tuh, ya pinter berpolitik, bukan pinter berpikir, ya
Yo, kalau sekolah jago aku tuh, berani aku diadu pinter dengan kamu. Demi Allah, demi Rasulullah. Aku mulai SD, SMP, SMA peringkat satu terus, nggak pernah peringkat dua, satu terus. Karena kalau sampai peringkat dua aja oleh emakku itu, oleh ibu selama, aku walaupun sudah SMA itu tetap itu ditempeleng di depan teman-teman SMA. Itu janji emak. Kalau sampai kamu nggak peringkat satu, aku tempeleng di depan sama teman-temanmu. Jadi takut aku. Makanya kepada semua anak-anakku yang masih sekolah, ini solusi ya. Solusi kenapa aku mendapat peringkat satu terus. Kalau ujian itu tinggal 1 minggu, aku bilang sama mak, 1 minggu lagi ujian, tolong puasa gitu. Langsung emakku sudah berpuasa gitu. Emakku tuh berpuasa seminggu sebelum aku menghadapi puasa, menghadapi ujian. Nah, pada saat ujian berlangsung, itu aku yang berpuasa, begitu loh. Ya, aku yang berpuasa. Karena aku yakin orang yang tersiksa itu doanya dikabulkan. Karena katanya Allah, doa yang dikabulkan itu cuma ada tiga orang. Yaitu nomor 1 doanya orang tua terhadap anak. Nomor 2 doanya orang yang berpuasa. Nomor 3 doanya orang yang teraniaya, yang tersiksa. Makanya ketika ujian berlangsung, kusiksa badanku dengan kelaparan, dengan berpuasa. Gitu. Makanya aku senang ini oleh Allah diuji, disiksa, menyiksa diri aku, mengadakan perjalanan ke Jakarta PP pakai sepeda itu namanya menyiksa diri. Kalau di dalam istilah Buddha, Hindu Buddha, kalau nggak salah moksa ya sob ya, moksa namanya, menyiksa diri, moksa, menyiksa badan demi terkabulnya doa semuanya. Dan alhamdulillah doaku dikabul, doaku terkabulkan. Aku mulai move on, mulai sudah bisa lupa pada Rukayah. Buktinya barusan aku sama ibu pijat itu namanya Lia binti Nurholik. Kenapa aku tahu namanya? Karena sebelum aku minta pijat, aku nikahi dia dulu. Tapi kita nikah dulu ya, aku nggak mau dipegang-pegang oleh orang yang bukan muhrimku begitu. Iya, gak apa-apa mas, gak apa-apa gitu. Ya aku nikahi gitu. Orangnya cantik, semok, lumayan, ada jerawatnya, masih berjerawat, masih ada jerawatnya. Kok kerja jadi tukang pijat kan? Anakku 2 mas. Kalau enggak terus bapaknya kemana? Ya udah cerai. Kenapa? Dia tidak jodoh bilang. Nah sambil dia mijet ngomong-ngomongan sudah gitu. Nah hatiku itu mulai ada getaran. Oh ternyata satu jantung, satu hati itu bisa move on. Makanya benar itu Al-Quran apa yang janji 41 bidadari itu benar, itu berarti masih bisa mencintai lagi, berarti bukan cuma 2 orang. Keyakinanku salah, berarti tidak bisa mencintai wanita lain, cuma 2, satu hati, satu jantung gitu. Anda ini sudah mulai move on ini. Buktinya aku mulai ada getaran ketika dia mulai mijit di punggungku gitu. Aku mulai merayu dia gitu. Ayo dah bawa semuanya ke rumahku gitu. Anaknya 2 itu gitu. Kita rawat bersama. Masa baru temu langsung ngajak nggak apa-apa kan gitu. Dulu Nabi Adam dan Hawa dicipta langsung dinikah gitu. Itu Hawa gitu. Ketawa. Lucu nyambung ngomongnya gitu. Lia binti Nurholik. Nggak tahu anak-anak mana, nggak tahu.
Alhamdulillah ada gunanya aku nangis di saya, mulai terbuka, mulai move on gitu. Masih bisa mencintai lagi, bukan cuma dua wanita. Berarti hadisnya menyatakan kalau laki-laki mendapatkan 41 bidadari itu benar itu. Jadi hati itu bisa move on untuk sebanyak-banyaknya wanita. Gak tahu wanita mungkin juga gitu, mungkin sama. Kalau kita ngomong rasa, ngomong hati itu sama. Yang jelas wanita juga bisa move on dengan beberapa laki-laki kok. Gitu. Bisa mencintai beberapa orang laki-laki, bukan cuma dua orang aja. Aku yakin itu bisa itu. Terus tadi pagi waktu di Masjid Baitur Rahman, aku suruh kultum, disuruh kuliah 7 menit. Aku cerita kalau ketika Nabi Musa mengadakan perjalanan di pinggir pantai, itu bertemu dengan katak yang di atasnya ada semut sambil gigit roti gitu loh, biar tidak jatuh. Ada semut naik katak bawa roti gitu, diikuti oleh Nabi Musa itu. Dua binatang itu, karena dua binatang itu aneh gitu loh, masuk ke dalam lautan, dan di lautan tersebut ada masjid yang begitu indahnya, terbuat dari emas semuanya masjid itu. Nah, setelah ditanya, wahai sahabatku, ada penghuninya masjid itu satu. Nabi Musa bertanya, wahai sahabatku, apa yang engkau lakukan sewaktu di dunia, sewaktu masih hidup? Kok hidupmu kok begitu indahnya? Mau makan ada yang nganterin, mau minum ada yang nganterin juga. Terus si pemuda bercerita, aku nganterin ibuku naik haji, aku gendong ibuku. Tidak pernah aku turunkan, aku gendong dari Madinah ke Mekah itu aku gendong terus di perjalanan ibuku menangis. Ya Allah, anakku ini begitu baik. Tolong kalau dia meninggal nanti tempatkan dia di tempatmu yang paling mulia. Jangan di langit, jangan di bumi, tapi di tempatmu yang paling mulia, bilang gitu. Makanya aku ditempatkan oleh Allah di dalam lautan ini, di masjid ini, begitu. Jadi intinya berbaik-baiklah pada ibumu, ya. Karena doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Jangan salah ngomong seorang ibu, ya. Soimah, Inul, dan semua wanita semuanya, kalau anaknya nakal maunya main, sini Le, kamu ini kok nakal bener sih, dijewer. Nah, nakal pasti anak itu, karena omongan itu doa. Ada malaikat hati dan rakib yang langsung mencatat. Langsung, kalau sudah dicatat mereka langsung sudah masuk ke lauh mahfud. Langsung terjadi. Cuman masih menunggu waktu. Kon cek nakal Le. Ngadu ayam terus kan. Jadi tuh, ya. Jangan salah omong semua ibu. Hati-hati kalau ngomong dengan anak, ya. Kalau ngomong dengan suami enggak apa-apa. Ngantuk kon, kurang ajar kon. Selingkuh terus kon, tidak apa-apa. Kalau sama anak jangan, ya, karena omonganmu adalah doamu. Hati-hati ngomong kalau dengan anak, ya. Makanya aku minta pada Pak Jokowi nanti kalau solusiku untuk mencegah kemacetan itu dianggap benar, aku minta menjadi Kapolda Jawa Barat, polisi yang menguasai Jawa Barat, sebagai tanda terima kasih kepada teman-temanku yang ngasih sangu pada aku dulu di perjalanan pertama aku ke Jakarta menemui Pak SBY. Kenapa? Waktu kecil, waktu sekolah, ibu itu beli baju waktu masuk pertama